Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak, ini adalah video seri kisah Islami. Di sini Pak Guru akan menceritakan tentang kisah awal mula sahabat Umar bin Khattab memeluk Islam ketika Umar mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, anak-anak, Umar bin Khattab pada awalnya sangat membenci Rasulullah SAW. Tapi pada akhirnya Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Masuknya Umar bin Khattab menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah SAW. Sebab di awal kenabiannya, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan mengislamkan seseorang di antara Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan doa itu pun dikabulkan. Dan Allah menakdirkan Umar bin Khattab sebagai orang yang masuk Islam. Kisah masuknya sahabat Umar ke dalam agama Islam bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah SAW. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu bahwa Rasulullah dan para sahabat sedang berada di Bukit Sofa. Umar bergegas menuju Bukit Sofa. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan sahabat Nuaiman yang sudah masuk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim berkata, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy." Lalu saat mendengar jawaban Umar, sahabat Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab, dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sahabat Nuaim menyarankan Umar untuk mengurus saudara mereka terlebih dahulu. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun berbalik arah dan tidak jadi menuju Bukit Sofa. Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya Zaid bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab bin Al-Aud. Saat Umar memasuki rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebutkan surat yang dibaca Fatimah adalah surat Thaha. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tidak ada suara apa-apa. Karena tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar pun mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah pun bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah. Tetapi Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta maaf agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Lalu Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat Thaha dan memberikannya kepada Umar. Kata Umar, "Sungguh indah kata-kata ini, sungguh mulia kata-kata ini." Umar pun bergegas menuju Bukit Sofa, tempat Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berkumpul. Lalu di depan Nabi Muhammad SAW, Umar menyatakan diri masuk Islam. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Melihat peristiwa itu, gema takbir pun berkumandang dari para sahabat dan orang-orang yang menyaksikan. Mereka mensyukuri masuknya Umar bin Khattab sebagai salah satu orang Islam saat itu. Anak-anak, dari kisah Umar bin Khattab memeluk agama Islam karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mengingatkan kita betapa Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam memiliki begitu banyak manfaat. Di samping karena isi, kita sebagai umat Islam hendaknya mempelajari Al-Quran secara penuh, mulai dari membaca, kemudian memahami isi dan maknanya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tentang kisah Umar bin Khattab dalam kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Dan anak-anak bisa mengambil inti dari video ini tentang pentingnya kita mengamalkan bacaan Al-Quran dengan kegiatan tadarus Al-Quran. Dari kisah Umar bin Khattab, kita menyadari betapa Al-Quran memiliki kandungan yang sangat luar biasa yang harus terus-menerus kita pelajari.
Sekian, sampai bertemu di sesi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.